meneteskan air mata. Terus terang, jika kamu menolaknya, kamu akan dihukum berat. Sejujurnya, itu bisa dikurangi dari penjara karena pengumpulan paksa. Aku biasanya mengurutkannya, tapi sampai saat ini, dia masih belum mengerti. Itu juga benar, dia hanya percaya pada sekelompok kepala kerbau dan wajah kuda di sebelahnya. Jangan pernah percaya padaku. Aku percaya kamu, biarkan kamu terus menjadi freeloader. Gadis, jangan sia-siakan kata-katamu dan dia, cepat pergi, jangan biarkan dia melakukannya. Terlibatlah, jaga dirimu, mencampur aduk, tapi masih ingin pergi. Direktur Puong, aku kenal mereka, tapi sekarang tidak ada hubungan lagi. Dia mencampur setrika, itu masalahnya, dan kamu bisa mengatasinya, tapi sudah tidak berhubungan dengan kita. Benar sekali sutradara Puong, teman-teman tangan dan kaki najis, itu adalah kamu. Tunggu, maaf tuan, baru saja aku salah, aku tidak melihat gunung Thailand, mataku tidak terbuka, menantikanmu, maafkan aku dengan murah hati, maafkan aku. Apakah kamu salah? Ini tidak mungkin, apa yang kamu lakukan? Ini milikku, biarkan tetap di sini. Apa ini? Ini adalah kejujuran di Borping. Perlawanan akan ditangani dengan ketat, harganya cukup untuknya menghabiskan separuh hidupnya di penjara. Itu kamu bajingan, tinggalkan saja dia, biarkan aku memasukkannya ke dalam sakuku. Uyen Kam sebenarnya tidak melakukan apapun, percayalah. Tie Duong, aku tidak tahu trik apa yang kamu punya untuk mendapatkan video ini, tapi sekarang aku minta padamu segera menjelaskan dengan jelas. Saksi dan barang bukti sudah cukup, akan aku jelaskan. Aku Uyen Kam, manajernya demi kebaikan orang di sebelahnya, sebaliknya korporasi, aku akan jatuh cepat atau lambat. Kamu, pemilik Kuan Chu, tunggu apa lagi? Bawa dia ke departemen kepolisian. Uyen Tu menyelamatkan ibunya, jadi dia rela masuk penjara. Aku CEO Grup Tuti, aku jamin, itu pasti sebuah kesalahpahaman, kamu harus menyelidikinya dengan jelas. Kepada kelompok polisi, ini tidak akan melakukan ketidakadilan orang baik, jangan maafkan orang jahat. Mengatakannya dengan bangga, kejahatan yang diciptakan oleh surga, tetapi masih bisa hidup dan menciptakan dirinya sendiri tidak bisa hidup. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, aku tidak bisa hidup lagi. Uyen Kam, katanya bersamamu, aku akan menikmati kebahagiaan, dan di penjara seumur hidup benar-benar tidak bisa makan. Itu benar, kata ibu kepadaku bukankah hanya 1 juta, ambil 1 juta dan belikan ini untuknya. Ibu, aku belum mendapatkan proyek Long Hao Group, jumlahnya 10 juta. Apa, itu semua karenamu? Tidak ada gunanya bertemu denganmu. Jika kamu mengetahuinya sejak dini, mengapa kamu harus melakukannya? Saat berjalan, orang-orang mengganggumu. Tie Duong, kamu kejam sekali, ibuku sudah tua seperti ini. Sebagai balas dendam karena aku tidak menikahimu, raja sekarang ingin ibuku memenjarakannya. Dialah yang mencampurkan pakaian, jadi menurutku itu tidak ada gunanya. Omong kosong, dasar bajingan. Paman, biarkan raja memberikannya padaku, jadi simpanlah di sakuku. Putriku, aku benar-benar tidak melakukan apapun. Lagi pula, sudah kubilang padamu bahwa dia tidak aman untukmu, jika kamu membiarkan mereka membawamu. Jika menyangkut departemen kepolisian, dan kamu tidak berbakti. Direktur Fuong, maafkan aku. Keesokan harinya, kami akan membeli pemancar ini. Beberapa hari lagi, jangan latihan untuk grup ini, bahkan tidak sampai 1 juta. Siapa bilang tidak ada, bungkus sabuk transmisi itu. Biarkan aku ingat untuk menagih Tran Gia. Tran Tio Gia, aku akan membungkuskan untuknya. Kemudian silakan datang ke area khusus. Laut musim gugur, meski dia terjebak di dalamnya, kita juga harus berbakti. Tapi kenyataannya tidak, menunggu untuk melihatnya menanggung kehilangan. Terima kasih Tran Tio Gia, setelah kita menikah, kita akan satu rumah. Jika ini semua sudah dilakukan, apalagi? Sabuk transmisi ini sangat cocok untukku. Tran Tio Gia sangat murah hati, dibandingkan dengan kawannya yang hanya tahu cara bergosip. Tie Duong, lihat sendiri jarak antara aku dan Tran Tio Gia, itu terlalu berbeda. Sudah kubilang, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, kamu tidak berani membandingkan. Tran Tio Gia untuk Uyen Tu, melambaikan tangannya dengan murah hati, berbakti kepada Truong Boy. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkan sepatu, melambaikan tangannya dengan murah hati, berbakti kepada Truong Boy. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkan sepatu untuk Tran Tio Gia dan Tie Duong. Meskipun kita sudah tidak ada lagi kemampuan, tapi aku harap kamu mengenal diri sendiri dengan baik, jauh lebih sedikit daripada Tran. Bagaimana kabar Tuan Muda? Untuk meningkatkannya, aku tidak membutuhkan orang sepertimu, tidak pernah tahu bagaimana harus bertobat. Gadis, jangan berpikir lagi. Adapun dia, Tran Tio Gia masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan hingga saat ini. Ayo pergi dulu nak, ada apa denganmu? Min Kiet, apa yang terjadi?
Aku Min Kiat dari Asosiasi Pedagang Haklong. Kami sedang bermain beberapa pertandingan. Jadi hari ini aku membawanya untuk meminta uang, dan aku akan pergi ke kamar dagang Haklong untuk mendapatkan banyak uang. Aku hanya sedikit gelap, tolong bayar kembali dengan cepat. Biarkan mereka pergi, jika tidak, kamar dagang Haklong akan memotong tangan mereka. Asosiasi Komersial Haklong. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar ada orang-orang datang ke Haklong Tuong Asosiasi, menyebabkan masalah secara langsung dan kakinya dipotong untuk dimakan anjing. Haklong Tuong Hoi adalah penguasa Longtin di selatan, kecuali gubernur, tidak ada yang berani mengatakan apapun padanya. Adik laki-lakimu adalah putra satu-satunya, tolong simpan dengan cepat. Adikku berhutang budi padamu, berapa banyak uang yang kamu miliki? Cuma 1 juta, aku akan beri 1 juta lagi. Pertimbangkan untuk berteman dengan Haklong. Tran Tieugia sangat malu. Bagaimanapun, kita datang lebih awal terlambat juga anggota keluarga. Uang ini dianggap sebagai bantuan untukmu. Tran Tieugia, aku berkata padanya. Cintai keluarga yang aku kenal. Kamu adalah berkah besar dalam hidupnya. Keluarga tuh kami memiliki menantu laki-laki sepertimu. Itu adalah kehormatan kami. Jauh lebih baik daripada pria yang merugikan dan hanya gosip. Tipu, lihat, itu mulut buahku. Bagaimana bisa Tran Tieugia? Bandingkan dengan orang lain, itu memalukan. Apakah sikapmu sudah benar? Tamu itu bingung, menurutmu di mana Haklong berada? Kami sudah memberimu uang. Apa maksudmu? Bukan hanya uang 1 juta saja yang hilang. Itu 1 juta, tinta hitam dan kertas putih di sini. Atau biarkan orang ini bergandengan tangan. Tidak, kami akan membayar. Kamu bahkan belum ingin menyelamatkan saudaramu. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Aku adalah manajer umum Tutti Group. Uang 1 juta ini, kami untuk sementara tidak tersedia. Bisakah kamu bersantai selama beberapa hari dulu? Beberapa hari lagi aku pasti akan membayarnya. Bersantailah selama beberapa hari. Dia mempertimbangkan Haklong Tuong. Apa asosiasi kita? Dia juga enak, memberimu waktu 1 bulan. Untuk mengumpulkan cukup uang. Tetapi, selama periode 1 bulan ini, aku akan menelponmu kapanpun kamu datang. Selamat bermain bersama saudara-saudaraku. Anggap saja itu untung. Gadis kecil ini juga galak. Kakak, jangan bandingkan dirimu dengan dia. Wajahku yang telanjang. Apa itu kulit telanjang? Jangan katakan kulit telanjang. Fuong menemukan sesuatu. Bahkan tidak perlu repot-repot pamer. Aku tahu Hao Long Merchant Guild sangat kuat. Bagaimanapun, dia memang calon menantu perempuan Tranda. Ini dia santai selama ini. Tenangkan ibumu, kalian, apa yang kalian lakukan? Memberitahumu, kamar dagang Haklong telah ditinggalkan. Aku menghormati gubernur. Jangan menghormati siapapun. Tidak meyakinkan, puk-puk, keluarlah. Laut musim gugur, atau pergi bersama mereka. 1 bulan lagi, dia akan pergi untuk mengumpulkan uang. Tran tidak, kami akan segera menikah. Apakah kamu berbicara bahasa manusia? Kata Tran Tieuda, dia pergi di bulan yang sama dan hanya 1 bulan. Di mana tidak ada yang luar biasa, dia juga tidak peduli. Itu benar saudari, kamu berkorban selama sebulan. Saat pranikahnya, dan semua keluarganya mengatakan demikian, aku sama seperti kalian. Bergandengan tangan, biarkan aku pergi, dan kamu jangan berani memukulku. Aku akan membuatmu mendengarkan, kamar dagang Haolong melakukannya, kamu bahkan tidak berani menghentikannya. Tidak ingin hidup, Han, apakah mudah bagiku untuk mengusirmu? Menurutku siapa, jadi dia adalah mantan suamiku. Melihatku bermain sebagai sahabat karib wanita, kamu pasti kesal. Bawa orang-orangmu pergi, jangan mempengaruhi perasaanku. Bicaralah dengan Haklong, kamar dagang macam apa itu? Cepat berlutut dan minta maaf. Orang jahat ini berteriak lagi. Berlutut dan minta maaf lalu pergi. Maaf, hakim menyuruhku datang dan memeriksa. Orang yang harus keluar adalah kalian. Apa katamu? Gubernur sendiri yang menilai. Silakan periksa pekerjaannya. Kamu bohong? Bagaimana kamu bisa membuka mulut dan mengatakan itu? Tie Duong, aku baru saja berpikir, kamu ingin menyelamatkanku. Aku pikir dia akhirnya berubah karena orang yang dia suka. Tidak terduga, aku hanya mencari lelucon. Ternyata ini saja tidak membantu sama sekali. Padahal aku tidak membantu, dan kamu juga tidak akan diperbolehkan tidur di ranjang orang lain. Kamu mengerti, kamar dagang Haolong adalah raja bawah tanah Provinsi Selatan. Pertahankan saja mereka, kita bisa berjalan dan berdiri di kerajaan dan berada di Provinsi Selatan. Sepertinya kamu mengetahui sesuatu, berbicara omong kosong sama saja dengan hukuman mati. Benar, inilah hasilnya, kamu menyinggung kamar dagang Haolong. Andalkan kalian, di belakang mereka adalah kita, padahal di belakangmu ada Tantu Yatnu. Kamu menyalahkan mereka, dan mereka membunuhmu. Tantu Yatnu tidak berani berkata apapun, aku akan memberitahumu.
Manfaat Asosiasi Perdagangan Hak Long Tie Duong, bukankah kamu pengecut? Kenapa kamu harus membuang nyawamu seperti itu? Tidak tahu baik atau buruk. Dia menyinggungnya dan sudah menjadi orang mati. Aku masih peduli dengan apa yang dia lakukan. Baiklah, sekarang aku akan menunjukkannya kepadamu. Orang yang tidak tahu cara hidup dengan baik adalah kamu. Majulah, kamu berani menyerang anggota kamar dagang Hak Long. Juga memiliki keberanian. Tidak heran jika ini berantakan. Tapi nak, aku akan memberitahumu. Dalam cinta pria, itu hanya bergantung pada satu pukulan. Tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Harus ada hubungan. Apakah kamu mengerti? Kamar dagang Hao Long mengatakan satu adalah satu. Bahkan sekarang meminta maaf pun tidak ada gunanya. Kamar dagang Hao Long hanya sekelompok pemakan yang buruk. Sangat bagus. Tie Duong bertanya padanya apa yang ingin dia lakukan. Tangkap kami di kamar dagang Hao Long, hanya di jalur yang bermusuhan. Aku hanya mengkritik mereka karena berisik. Mereka menolak untuk pergi. Mudah bagiku untuk menenangkan diri untuk sementara waktu. Kamar dagang Hao Long itu juga tempat di mana kamu dapat dengan mudah membujukku. Tie Duong melepaskan tangannya, dan kamu membiarkannya. Jika bukan Hao Long, kamar dagang akan mengambil nyawamu. Tak layak. Siapa yang menjadi direktur kamar dagang Hao Long? Giam mengatakan Asosiasi Komersial Hak Long tidak layak. Presiden akhirnya tiba. Dia adalah pria yang elegan. Giam mengkhawatirkan hak asosiasi perdagangan. Kamu mengatakan bagaimana kamu ingin mati. Presiden Asosiasi Komersial Hak Long bisa menjadi presiden secara pribadi dan keluar untuk menghakimimu. Itu juga kehormatanmu. Siapa bilang kamu kedinginan sampai mulutnya masih keras? Kali ini aku akan melihat bagaimana kamu bersembunyi. Bersembunyi? Mengapa aku harus bersembunyi? Dia mengejutkan Presiden Asosiasi Pedagang Hak Long ada di sini. Dia ingin mengambil nyawamu. Hanya satu kalimat dan selesai. Ingin mengambil nyawaku? Apakah kamu setuju dengan Truong Tan? Hakim Gubernur, sekadar berdiskusi dengan orang di baliknya. Kapitalisme bangga dengan masalah investasi. Kamu hanya orang yang menutup-nutupi. Dipelihara oleh salju yang lembut. Dia peduli, anak nakal sepertimu tidak bisa. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Aku hanya tanah penuh dosa. Percuma saja kamu mengundang Tuhan. Buka matamu lebar-lebar. Apa Sen ada di sini? Tidak, dia diperintah untuk berpatroli di Provinsi Selatan. Hak Long, kamu sangat berani tidak menghormati tamu terhormat di Provinsi Selatan. Gubernur, kamu juga begitu, di pesta makan malam. Tan Tuyetnu tersinggung oleh kelas atas di Provinsi Selatan. Dia akan segera dibuang, aku tidak akan melakukannya. Aku harus menghormati orang ini demi Tan Tuyetnu. Apa yang kamu tahu, hanya perlu menumpuk frekuensinya. Perwakilan dari grup Long Hao, dia adalah tamu terhormat dari Provinsi Nam. Kalian menyinggung para tamu berharga, cepat kalian minta maaf. Maaf, aku benar-benar tidak mengenal Tuan Tie, ternyata dia adalah tamu terhormat dari Provinsi Selatan. Jika tidak, mengapa kamu melakukan kejahatan di sini? Tuan benar sekali, wanita ini, dia telah berhutang uang. Jika tidak dibayar, kami akan datang hanya untuk menagih utangnya. Hahaha, itu hanya salah paham. Ini semua adalah kesalahpahaman. Perintah patroli Provinsi Selatan, itu dia perintah khusus, yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Selatan. Melihat pesanan seperti melihat tongdok, kenapa dia di tempatmu? Sudah kubilang, salah satu dari kalian menyuruhku datang. Perintah patroli saja, hanya seseorang yang lebih berkuasa dari gubernur, yang dapat menggunakan pria sepertimu. Bagaimana mungkin, Presiden, pesanan ini jelas palsu. Itu benar, bajingan itu memang seperti itu, jadi itu pasti dipalsukan untuk menipumu. Hak Long, aku mendengar kamu adalah raja bawah tanah di Provinsi Selatan. Apakah pesanan ini asli atau palsu? Pasti kamu bisa melihatnya. Presiden dan supervisor tidak menghormatimu. Jika itu benar, sekarang aku akan berlutut di sini dan meminta maaf kepadamu. Jika itu palsu, aku akan menyiksamu sampai mati. Tidak perlu menonton Presiden, pesanan ini jelas palsu. Ada apa dengan Presiden? Ketua, menurutku kamu tangani dia dulu. Menjauhlah, perintah patroli itu nyata. Apakah itu benar? Pengawas tidak menghormati sosok besar di atas, dan kamu masih menginginkanku sebagai pendukungmu. Presiden Hak Long, orang jahat ini adalah mantan suamiku. Aku memahaminya lebih baik dari siapapun. Dia sama sekali bukan karakter besar. Aku mengerti Presiden. Pastinya mantan gubernur itu diam-diam melakukan pekerjaan tukang batu grup Long Hao. Berikan perintah patroli untuk Tan Tuyetnu, dia meninggalkan pria itu lagi. Bajingan ini ingin menunjukkan keagungannya. Tapi, Tan Tuyetnu mengerti semua tentang kejahatan terhadap elit Provinsi Selatan.
Dan dia akan segera dihukum. Memerintah pos patroli ini akan dicabut. Kamu masih berani menerima pesanan kartu patroli palsu ini. Tepat sekali,